Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang pedagang bakso keliling bernama Kang Jaya. Usianya sudah lebih dari setengah abad, tetapi orang-orang selalu terkejut melihat wajahnya yang tetap segar, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Tubuhnya masih tegap, dan senyum ramahnya membuat banyak pelanggan kembali kepadanya. Kang Jaya bukanlah pedagang biasa. Puluhan tahun yang lalu, hidupnya penuh kesulitan. Dagangannya sering sepi, penghasilannya tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Istrinya meninggal dunia setelah lama sakit-sakitan, dan satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya hanyalah anak perempuannya, Rina. Ia berjanji akan melakukan apapun agar putrinya tidak hidup dalam kemiskinan seperti dirinya dulu. Ketika semuanya terasa tak ada harapan, Kang Jaya bertemu dengan seorang lelaki tua misterius di pasar malam. Lelaki itu mengenakan jubah lusuh dan membawa kantong kain hitam. Dengan suara berat dan dalam, ia menawarkan sesuatu kepada Kang Jaya. Jika kau ingin daganganmu laris dan tubuhmu tetap kuat, ada cara. Tapi kau harus siap menerima konsekuensinya. Putus asa, Kang Jaya mengangguk tanpa berpikir panjang. Lelaki tua itu kemudian menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Gunakan ini di kuah bakso yang kau buat. Tapi ingat, semakin banyak kau menjual, semakin besar harga yang harus kau bayar. Sejak hari itu, dagangan Kang Jaya mulai berubah. Orang-orang yang tadinya hanya mampir sesekali, kini selalu kembali. Ada sesuatu dalam baksonya yang membuat orang ketagihan. Mereka bilang kuahnya begitu nikmat, dagingnya lembut, dan setelah memakannya mereka merasa lebih segar. Kang Jaya pun mulai menikmati keberuntungannya. Setiap hari ia menjual lebih banyak mangkuk. Setiap malam ia pulang dengan kantong penuh uang. Namun di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Beberapa pelanggannya mulai tampak lebih lelah dari biasanya. Ada yang mendadak sering sakit. Ada yang tiba-tiba mengalami ubanan dini. Bahkan ada yang meninggal secara misterius tanpa sebab yang jelas. Kang Jaya mengabaikan semua itu. Baginya, itu hanya kebetulan. Ia tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula, hidupnya kini jauh lebih baik. Ia bisa menyekolahkan Rina, memberikan anaknya kehidupan yang layak. Apa yang salah dengan sedikit keberuntungan? Malam itu, Kang Jaya duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang gelap. Ia menghirup dalam-dalam aroma kuah bakso yang masih tersisa di kuali. Namun saat ia menoleh ke gerobaknya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti bayangan hitam yang bergelombang di antara uap panas kuahnya. Ia mengusap matanya. Hanya ilusi, pikirnya. Besok adalah hari baru dan ia harus kembali berdagang seperti biasa. Tanpa ia sadari, sejak malam itu, sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Sesuatu yang akan terus mengintainya dan menagih harga yang harus ia bayar. Pagi di desa selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan sinar matahari yang perlahan menyingkap kabut tipis. Kang Jaya bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di dipan kayu di depan rumahnya, memandangi gerobaknya yang terparkir di sudut halaman. Aroma kuah bakso dari malam sebelumnya masih samar-samar tercium. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kegelisahan yang muncul sejak semalam. Bayangan hitam di uap kuah, itu hanya ilusi, pikirnya. Mungkin ia terlalu lelah. Tak ingin berlama-lama larut dalam pikirannya sendiri, Kang Jaya bangkit dan mulai bersiap. Ia membersihkan gerobaknya, mencuci mangkuk-mangkuk yang tersisa, lalu mulai merebus kuah baru. Di dalam dapur kecilnya Rina, putri semata wayangnya, sedang menghangatkan nasi untuk sarapan. "Pak, kenapa pagi-pagi melamun di depan gerobak?" tanya Rina sambil menyajikan teh hangat. Kang Jaya tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, cuma kepikiran jualan hari ini." Rina duduk di samping ayahnya. Gadis itu kini sudah beranjak dewasa, wajahnya mirip almarhum ibunya, lembut dan penuh ketenangan. Ia selalu menemani ayahnya, meskipun tidak ikut berjualan. Kang Jaya ingin Rina fokus pada sekolahnya.
mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada dirinya dulu. "Pak, akhir-akhir ini ada banyak orang di kampung yang sakit ya?" Rina berkata pelan, matanya menerawang. Kang Jaya sedikit tersentak. "Sakit? Siapa saja?" "Pak Rudi, yang biasa beli bakso tiap sore, katanya mendadak sering pusing. Bu Marni juga. Beberapa orang cerita kalau mereka sering lemas tiba-tiba," kata Rina, suaranya seperti ragu. Kang Jaya terdiam sejenak, tapi segera menggeleng. "Ah, mungkin cuaca. Sekarang sering hujan, jadi banyak yang masuk angin." Rina tidak menjawab, hanya menyeruput tehnya perlahan. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Kang Jaya tak nyaman. Siang menjelang sore, Kang Jaya mulai mendorong gerobaknya menuju jalanan desa. Sepanjang perjalanan, ia mendengar bisik-bisik warga tentang beberapa orang yang sakit secara mendadak. Ia mencoba mengabaikan percakapan itu, meski dalam hatinya ada rasa tak enak. Sore itu, seperti biasa, dagangan Kang Jaya laris manis. Pelanggan datang silih berganti, menyeruput kuah panas dan mengunyah bakso dengan lahap. Ada yang tersenyum puas, ada yang memuji rasanya. Namun di antara pelanggan itu, seorang lelaki tua duduk diam di sudut, memandangi gerobak Kang Jaya dengan tatapan tajam. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajahnya dipenuhi kerutan, dan sorot matanya kosong. Kang Jaya merasa tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Saat lelaki itu selesai makan, ia meletakkan uang di meja dan berkata dengan suara serak, "Baksonya enak, tapi hati-hati. Kadang, harga sebuah keberuntungan lebih mahal daripada yang kita kira." Kang Jaya membeku sejenak. Saat ia hendak bertanya, lelaki itu sudah bangkit dan berjalan pergi. Tubuhnya perlahan menghilang di antara kabut senja. Kang Jaya menelan ludah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimutinya. Sore itu, dagangannya kembali habis. Uangnya penuh di dalam kaleng. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, Kang Jaya merasa bahwa keberuntungannya mulai terasa seperti kutukan yang tak kasat mata. Malam itu, Kang Jaya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan lelaki tua lusuh yang datang ke gerobaknya tadi siang muncul di pikirannya. Kata-kata terakhirnya terngiang di telinga. "Harga sebuah keberuntungan lebih mahal daripada yang kita kira." Kang Jaya menggeliat gelisah di tempat tidurnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik di luar, suara gemericiknya terdengar samar-samar di atap rumah yang terbuat dari seng. Saat ia akhirnya terlelap, ia mulai bermimpi. Mimpi yang aneh dan terasa nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah warung bakso yang gelap dan sunyi. Tidak ada suara pelanggan, tidak ada suara sendok beradu dengan mangkuk, hanya asap putih yang mengepul dari kuali besar di tengah warung. Asap itu berputar perlahan, seperti memiliki nyawa sendiri. Saat Kang Jaya mendekati kuali, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di dalam kuah mendidih itu, terdapat potongan tangan, kaki, dan wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah pelanggannya. Mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka seolah ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya. Lelaki tua lusuh yang tadi siang datang ke warungnya. "Lihatlah hasil dari pilihanmu, Kang Jaya," bisik lelaki itu. Kang Jaya ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Asap dari kuali semakin pekat, menyelimuti seluruh tubuhnya, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara masih dingin. Ia menatap sekeliling kamar kecilnya, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi, pikirnya. Hanya mimpi buruk yang tidak ada artinya. Tapi mengapa rasanya begitu nyata? Dari luar kamar, terdengar suara pintu terbuka. Kang Jaya menahan napas. Siapa yang membuka pintu di tengah malam? Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari kamar. Dapur kecilnya kosong dan pintu depan sedikit terbuka, mengayun pelan terkena angin. Kang Jaya menelan ludah.
Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu dan menguncinya. Namun saat ia berbalik, bulu kuduknya berdiri. Di atas meja makan, ada satu mangkuk bakso yang masih mengepul, seperti baru saja disajikan. Kang Jaya tahu betul, ia tidak memasak apapun malam itu. Kang Jaya berdiri terpaku, matanya tertuju pada mangkuk bakso di atas meja. Uap panas masih mengepul dari kuahnya, seolah baru saja disajikan. Tetapi ia tahu pasti, tidak ada orang lain di rumah ini selain dirinya dan Rina, dan ia tidak memasak apapun malam itu. Lambat-lambat, ia melangkah mendekat. Bau kuahnya begitu menggoda, sama seperti yang biasa ia sajikan kepada para pelanggan. Namun ada sesuatu yang aneh, warna kuahnya tampak lebih pekat, lebih gelap dari biasanya. Seperti air keruh yang bercampur sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh sendok yang tergeletak di samping mangkuk. Namun sebelum sempat menyentuhnya, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. "Pak!" Kang Jaya tersentak dan berbalik. Rina berdiri di ambang pintu, matanya masih mengantuk. Ia mengucek-ucek matanya, lalu menatap ayahnya dengan bingung. "Kenapa masih bangun?" tanya Rina. Kang Jaya menoleh lagi ke meja makan. Napasnya tertahan. Mangkuk itu sudah menghilang. Tak ada sisa kuah, tak ada sendok, seolah tidak pernah ada di sana. "Pak." Rina melangkah lebih dekat, kini terlihat lebih khawatir. Kang Jaya memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Nduk. Bapak cuma haus mau minum air." Rina masih menatapnya dengan curiga, tetapi akhirnya mengangguk dan kembali ke kamarnya. Kang Jaya mendengar suara kasurnya berdecit halus saat Rina merebahkan diri kembali. Kang Jaya menghela napas panjang. Tangannya masih gemetar saat ia menuang segelas air dan meneguknya perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini efek dari pesugihan yang ia lakukan? Atau hanya pikirannya sendiri yang mulai dipenuhi ketakutan? Malam itu, Kang Jaya tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, Kang Jaya tetap berjualan seperti biasa. Ia mencoba melupakan kejadian aneh tadi malam dan fokus pada pekerjaannya. Seperti hari-hari sebelumnya, pelanggan berdatangan. Di antara para pelanggan yang biasa, ada seorang anak laki-laki bernama Andi yang sering membeli baksonya. Bocah itu gemar duduk di kursi panjang sambil menyeruput kuah hingga tetes terakhir. Namun hari ini, Andi tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya tampak lebih kurus. Saat ia duduk menunggu pesanannya, Kang Jaya melihat matanya sayu, seolah kehilangan semangat. "Kamu nggak apa-apa, Andy?" tanya Kang Jaya saat menghidangkan semangkuk bakso untuknya. Andi mengangguk lemah. "Cuma capek, Pak. Belakangan ini sering ngantuk terus." Kang Jaya merasakan debaran tidak nyaman di dadanya. Ia melirik mangkuk bakso yang kini berada di hadapan bocah itu. Sejenak, ia melihat bayangan sesuatu yang mengerikan di dalam kuahnya. Seperti wajah seseorang, wajah Andi sendiri, terpampang di permukaan kuah, menatapnya dengan mata kosong. Kang Jaya tersentak mundur. Namun saat ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Andi sudah mulai menyeruput baksonya, tidak menyadari kegelisahan yang melanda pedagang di depannya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Kang Jaya merasa takut pada dagangannya sendiri. Sejak kejadian dengan Andi sore itu, Kang Jaya tidak bisa mengusir kegelisahan dari pikirannya. Ia terus mengingat wajah pucat bocah itu dan bayangan menyeramkan yang sempat ia lihat di dalam kuah bakso. Sepanjang perjalanan pulang, gerobaknya terasa lebih berat dari biasanya, meskipun dagangannya sudah habis terjual. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang entah berasal dari mana. "Kamu sudah jauh melangkah, Kang Jaya?" Langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi jalanan sepi. Rumah-rumah sudah gelap, hanya ada lampu minyak yang menyala redup di beberapa teras rumah. Kang Jaya menelan ludah dan mempercepat langkahnya. Setibanya di rumah, ia langsung memasukkan gerobaknya ke gudang kecil di belakang dapur.
Namun saat hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di dasar kuali tempat ia merebus kuah. Di dasar kuali yang kosong itu, ada endapan hitam pekat seperti jelaga. Namun saat ia menatapnya lebih lama, bentuknya berubah, menyerupai gumpalan wajah manusia yang perlahan memudar. Kang Jaya tersentak dan buru-buru menutup pintu gudang. Malam itu, ia kembali tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Rina memperhatikan ayahnya dengan tatapan khawatir. "Bapak kelihatan capek. Kenapa nggak libur dulu jualannya sehari?" usulnya. Kang Jaya hanya menggeleng. "Nggak bisa, Nduk. Nanti pelanggan kecewa kalau nggak jualan." "Tapi Bapak kelihatan nggak sehat," desak Rina. "Apa akhir-akhir ini Bapak mimpi buruk?" Kang Jaya menatap putrinya dengan terkejut. "Kok kamu tahu?" Rina menggigit bibirnya. "Aku sering dengar Bapak mengigau malam-malam. Kadang Bapak seperti bicara sendiri. Bahkan tadi malam aku dengar Bapak menyebut nama seseorang. Pak Rudi kalau nggak salah." Jantung Kang Jaya berdegup kencang. Pak Rudi, salah satu pelanggannya, memang sering membeli baksonya. Tetapi beberapa hari terakhir lelaki itu jatuh sakit secara mendadak. "Aku dengar Pak Rudi sekarang dirawat di rumahnya. Katanya badannya lemas terus, nggak bisa bangun dari tempat tidur," lanjut Rina. Perasaan tak nyaman semakin menghantui Kang Jaya. Apakah benar ada hubungan antara baksonya dengan para pelanggan yang jatuh sakit? Atau ini hanya kebetulan belaka? Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Sore harinya, meskipun dihantui rasa takut, Kang Jaya tetap berjualan. Namun, kali ini ia memperhatikan dengan saksama setiap pelanggannya. Ia melihat wajah-wajah mereka sebelum dan sesudah makan baksonya. Salah seorang pelanggan tetapnya, seorang buruh tani bernama Pak Soleh, tampak segar bugar saat datang. Ia duduk di bangku panjang, memesan semangkuk bakso dan mulai menyantapnya dengan lahap. Namun setelah menghabiskan makanannya, ekspresi Pak Soleh berubah. Matanya terlihat lebih sayu dan ia mengusap dahinya seperti orang yang tiba-tiba merasa lelah. "Pak Soleh, nggak apa-apa?" tanya Kang Jaya. Suaranya terdengar lebih gentar dari yang ia maksudkan. Pak Soleh tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Kang. Mungkin kecapekan aja." Kang Jaya hanya bisa terdiam saat lelaki itu melangkah pergi dengan langkah gontai. Satu persatu pelanggan lain datang dan pergi. Dan setiap kali mereka selesai makan, Kang Jaya melihat tanda-tanda yang sama. Mata yang mengantuk, bahu yang lebih berat, wajah yang lebih lesu. Ia menggenggam erat sisi gerobaknya, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mungkinkah selama ini, ia benar-benar telah mencuri tahun-tahun kehidupan dari orang-orang yang makan baksonya? Malam itu, Kang Jaya duduk sendirian di dapur, menatap kuali besar tempat ia merebus kuah bakso. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang semakin jelas di depan matanya. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan membawa dampak yang mengerikan bagi para pelanggannya. Mereka kehilangan tenaga, kehilangan kesehatan, perlahan-lahan seolah kehidupan mereka terkikis. Namun jika semua ini benar, berarti ia telah menjual lebih dari sekadar makanan. Ia telah menjual kematian dalam bentuk yang paling halus. Kang Jaya mengusap wajahnya. Ia ingin berhenti, ingin membuang semua ini, ingin melepaskan diri dari kutukan yang menjeratnya. Tapi bagaimana caranya? Pesugihan yang ia lakukan tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia ingat betul peringatan yang diberikan oleh dukun yang membantunya bertahun-tahun lalu. "Sekali jalan ini kau pilih, tidak ada jalan kembali. Jika kau berhenti, kau yang akan ditelan." Tiba-tiba suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Kang Jaya tersentak. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati, ia berjalan ke pintu depan dan membukanya sedikit. Seorang perempuan tua berdiri di luar. Pakaiannya lusuh, rambutnya beruban, dan matanya menatap Kang Jaya dengan tajam. "Kang Jaya." Suaranya serak tetapi tegas.
Kamu ingat aku? Kang Jaya mengerutkan kening, mencoba mengingat. Wajah perempuan itu terasa familiar, tetapi ia tidak bisa langsung mengingat siapa dia. Aku ibu dari Pak Rudi, lanjut perempuan itu. Anakku sekarang terbaring lemah, hampir tidak bisa bergerak. Dan aku tahu ini ada hubungannya denganmu. Darah Kang Jaya seakan berhenti mengalir. Bu, saya nggak ngerti maksud ibu. Perempuan itu menyipitkan mata. Jangan pura-pura. Aku tahu ada yang tidak beres dengan bakso yang kau jual. Anakku sering makan di warungmu. Sejak itu tubuhnya mulai melemah tanpa sebab. Dan dia bukan satu-satunya. Kang Jaya ingin menyangkal, ingin berbohong, tapi lidahnya terasa keluh. Aku sudah ke dukun untuk mencari tahu. Lanjut perempuan itu dengan suara lebih dingin. Kau telah menjual umur orang-orang untuk keberuntunganmu sendiri. Tapi ingat, Kang Jaya, hutang tak selamanya bisa dibayar dengan keberuntungan. Akan tiba saatnya kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih besar. Kang Jaya merasakan dadanya sesak. Perempuan tua itu menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi, menghilang di kegelapan malam. Kang Jaya terduduk di ambang pintu, napasnya tersengal. Mungkinkah sudah waktunya bagi dirinya untuk menerima ganjaran? Setelah pertemuannya dengan ibu Pak Rudi, Kang Jaya semakin gelisah. Kata-kata perempuan tua itu menghantuinya. Akan tiba saatnya kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, ia kembali tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sudut kamarnya, berbisik dengan suara yang tak bisa ia pahami. Saat akhirnya ia terlelap, mimpi buruk kembali datang. Ia bermimpi berdiri di depan gerobak baksonya, tetapi tempat itu bukanlah jalan biasa tempat ia berjualan. Ia berada di tengah kuburan tua yang diselimuti kabut tebal. Di sekelilingnya, nisan-nisan bertebaran, beberapa di antaranya retak dan miring. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul orang-orang yang wajahnya familiar. Mereka adalah pelanggannya, Pak Rudi, Pak Soleh, Andi, dan banyak lagi. Tetapi ada sesuatu yang mengerikan dari mereka. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat dan kering. Seolah seluruh kehidupan telah tersedot dari tubuh mereka. Kang Jaya. Suara mereka bergema bersamaan. Kembalikan yang telah kau ambil. Kang Jaya mundur selangkah, tangannya gemetar. Aku tidak bisa. Tiba-tiba tangan-tangan kurus menjulur ke arahnya, mencengkeram bajunya, lengannya, kakinya. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekat. Saat itu juga, dari dalam kuali baksonya, muncul sesosok tubuh mengerikan. Tubuh itu penuh luka, wajahnya tidak berbentuk, tetapi dari dalam kegelapan itu terdengar suara berat yang bergema di udara. Waktumu sudah dekat, Kang Jaya. Kang Jaya terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tetapi ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia menoleh ke meja di sudut kamar. Di sana tergeletak sebuah mangkuk bakso yang masih mengepul, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Esoknya, suasana di desa berubah. Pak Rudi meninggal dunia pagi itu. Kabar itu menyebar dengan cepat. Tetangga-tetangga berdatangan ke rumahnya, berbisik-bisik dengan ekspresi cemas dan ketakutan. Kang Jaya mendengar kabar itu dari para pelanggan. Ia ingin menyangkal bahwa kematian Pak Rudi ada hubungannya dengan baksonya, tetapi hatinya mengatakan sebaliknya. Setelah kepergian ibu Pak Rudi malam sebelumnya, ia yakin perempuan itu sudah tahu sesuatu. Saat Kang Jaya hendak mendorong gerobaknya keluar rumah, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah daun kering terselip di roda gerobaknya. Tidak ada yang aneh dengan daun itu, sampai ia melihat lebih dekat. Di permukaannya, ada sesuatu yang tertulis. Waktumu akan tiba, persiapkan dirimu. Tangannya gemetar. Daun itu terbawa angin,
melayang pelan ke tanah. Kang Jaya merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Apakah ini akhir dari keberuntungannya? Sejak kematian Pak Rudi, Kang Jaya mulai merasa seisi desa memandangnya dengan cara berbeda. Tatapan mereka tidak lagi ramah, tidak lagi penuh hormat. Ada sesuatu yang tersirat dalam mata mereka, kecurigaan. Ia mencoba tetap berjualan seperti biasa, tetapi suasana terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya datang berbondong-bondong kini hanya segelintir. Beberapa hanya lewat, menatap gerobaknya dengan ragu sebelum melanjutkan langkah mereka. Andi, bocah yang dulu begitu sering makan baksonya, tidak lagi datang. Kang Jaya mendengar dari orang-orang bahwa Andi juga jatuh sakit. Kang Jaya merasakan ketakutan yang semakin mencengkeram hatinya. Apakah pesugihan ini mulai menunjukkan dampaknya secara lebih terang-terangan? Apakah orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dagangannya? Namun di balik kecemasannya ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Malam-malamnya semakin mengerikan. Setiap kali ia tidur, mimpi buruk itu terus menghantuinya. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerobak bakso. Tetapi kuah di dalam kuali bukanlah kuah biasa. Warna pekatnya berputar seperti pusaran, dan dari dalamnya, tangan-tangan kurus merangkak keluar. Mereka mencakar udara, mencoba meraih tubuhnya. Kembalikan, kembalikan. Suara-suara itu datang dari dalam kuali. Suara mereka semakin keras, semakin putus asa. Dan di antara semua suara itu, satu suara terdengar lebih jelas. Suara Pak Rudi. Kang Jaya. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal, seolah paru-parunya dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun saat ia menoleh ke sisi tempat tidurnya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana, di atas meja kecil di samping ranjangnya, ada sebuah mangkuk bakso. Kuahnya masih mengepul, tetapi sesuatu tampak mengapung di permukaannya. Bukan daging, bukan mie. Itu adalah gumpalan rambut, rambut manusia. Kang Jaya tersentak mundur, napasnya memburu. Ia ingin membuang mangkuk itu, tetapi saat ia berkedip, mangkuk itu menghilang. Ia terduduk di lantai, tubuhnya terasa lemas. Ini bukan lagi sekadar mimpi buruk, ini adalah peringatan. Esoknya, Kang Jaya mencoba mencari jawaban. Ia pergi ke rumah seorang dukun yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu. Orang yang dulu membantunya melakukan pesugihan. Namun saat ia tiba di gubuk tua di pinggir hutan tempat dukun itu tinggal, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Pintu gubuk terbuka lebar, dan di dalamnya, sang dukun tergeletak di atas lantai. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya kaku, membiru, seolah seluruh kehidupannya telah dihisap hingga habis. Di dinding gubuk ada sesuatu yang tertulis dengan huruf besar, seolah dicoret dengan tangan yang gemetar. Kang Jaya, kamu berikutnya. Kang Jaya mundur dengan napas terengah-engah. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang mulai menyeretnya ke dalam kegelapan. Kang Jaya berlari sekuat tenaga meninggalkan gubuk sang dukun. Hutan di sekelilingnya terasa lebih gelap dari biasanya, seolah matahari enggan menyinari tempat itu. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Setiap langkah yang ia ambil, suara langkah lain mengikutinya dari belakang. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Seperti ada barisan orang yang membuntutinya di antara pepohonan. Ia tidak berani menoleh. Namun saat ia melewati sebuah pohon besar di ujung hutan, sesuatu berbisik di telinganya. Kang Jaya, waktumu hampir habis. Tubuhnya langsung kaku. Suara itu dingin, menyeramkan, dan terasa begitu dekat, seolah diucapkan tepat di belakangnya. Ia memberanikan diri menoleh sekilas. Dan di sana, di antara bayang-bayang pepohonan, ia melihat mereka. Orang-orang yang sudah kehilangan umurnya. Pak Rudi, Pak Soleh, Andi. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong.
dan tubuh mereka berdiri kaku, seolah hanya bayangan dari diri mereka yang dulu. Kang Jaya menjerit dan berlari semakin kencang. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia harus keluar dari mimpi buruk ini. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Rina, yang sedang membersihkan meja di dapur, terkejut melihat keadaan ayahnya. "Bapak kenapa? Kok pucat begitu?" Kang Jaya tidak bisa menjawab. Napasnya masih tersengal dan pikirannya kacau. Ia harus berpikir, harus mencari jalan keluar. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, suara dari luar membuatnya kembali tegang. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Kang Jaya menoleh ke arah pintu dengan mata penuh ketakutan. "Bapak?" Rina memandangnya bingung. "Kenapa?" Kang Jaya menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia berjalan ke pintu. Ia tidak tahu siapa yang datang, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ia tidak akan menyukai jawabannya. Perlahan, ia membuka pintu. Seorang pria tua berdiri di sana. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi auranya terasa berbeda, seolah ia bukan orang biasa. "Kang Jaya," pria itu berkata dengan suara berat, "aku tahu apa yang kau lakukan." Kang Jaya membeku di tempatnya. Pria tua itu melangkah masuk tanpa diundang, lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan hakmu," lanjutnya. "Dan sekarang saatnya kau membayar." Kang Jaya menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tetapi pria itu mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Dosa yang kau pikul sudah terlalu berat," kata pria itu dengan dingin. "Setiap mangkuk bakso yang kau jual adalah sisa-sisa kehidupan orang lain. Dan kini, waktumu sendiri yang akan diambil." Kang Jaya merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tapi, aku tidak bisa menghentikannya. Kalau aku berhenti, aku yang akan." Pria tua itu menatapnya tajam. "Kau pikir kau masih bisa lari dari ini?" Kang Jaya terdiam. Pria tua itu berdiri. "Mulai sekarang, hitunglah hari-harimu, Kang Jaya. Karena sebelum bulan ini berakhir, kau akan merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan umur." Setelah mengatakan itu, pria tua itu melangkah pergi, meninggalkan Kang Jaya dalam ketakutan yang semakin mencekik. Sejak kedatangan pria tua misterius itu, Kang Jaya tidak bisa berpikir jernih. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. "Hitunglah hari-harimu, karena sebelum bulan ini berakhir, kau akan merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan umur." Apa maksudnya? Apakah ia benar-benar akan mati? Ataukah ada cara lain untuk lolos dari kutukan ini? Ia mencoba tetap berjualan seperti biasa, tetapi rasa takut membuatnya kehilangan fokus. Setiap kali ia menuangkan kuah bakso ke dalam mangkuk pelanggan, ia merasa seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasinya. Para pelanggan pun mulai semakin berkurang. Berita tentang kematian Pak Rudi dan sakitnya beberapa orang yang sering makan di warung Kang Jaya sudah menyebar. Kini, orang-orang mulai takut untuk membeli baksonya. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak berjualan. Ia duduk di teras rumah, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Rina baru saja tidur, dan suasana begitu sunyi. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Samar-samar, ia melihat sesosok pria berdiri di ujung jalan. Siluetnya gelap, tubuhnya kurus, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. "Kang Jaya." Suara itu lirih, tetapi menusuk ke dalam kepalanya. Kang Jaya merasa tengkuknya meremang. Siapa? Siapa itu? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Namun semakin lama tubuhnya berubah. Kulitnya mulai keriput, tubuhnya mengecil, seolah-olah ia menyusut dalam waktu yang sangat cepat. Dan saat cahaya bulan menerangi wajahnya, Kang Jaya melihatnya dengan jelas. Itu adalah dirinya sendiri. Dirinya yang sudah tua, ringkih, dan sekarat. Wajah Kang Jaya yang tua itu menatapnya dengan mata kosong dan berbisik,
Waktumu sudah tiba. Kang Jaya menjerit dan terjatuh dari kursinya. Saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi. Namun satu hal yang pasti, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Seolah-olah umurnya benar-benar mulai terkuras. Sejak malam itu, Kang Jaya mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa lemas, sendi-sendinya terasa nyeri, dan setiap bangun tidur, ia merasa seolah-olah telah melewati puluhan tahun dalam semalam. Rambutnya mulai rontok lebih banyak dari biasanya, kulitnya terlihat lebih keriput, dan nafasnya sering tersengal meski hanya berjalan sebentar. Namun yang paling menakutkan adalah sorotan mata Rina. Putrinya mulai menyadari perubahan pada dirinya. "Bapak sakit?" tanya Rina dengan nada khawatir suatu pagi. "Kenapa muka bapak kelihatan lebih tua?" Kang Jaya hanya bisa tertawa kecil, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Mungkin bapak kecapekan, Nak." Namun di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ia telah memasuki tahap akhir dari pesugihan terkutuk ini. Hari itu, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada seorang kakek tua yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Orang-orang sering meminta nasihat darinya, dan Kang Jaya berharap kakek itu bisa membantunya menemukan jalan keluar. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju rumah si kakek. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua berambut putih panjang menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku sudah menunggumu," kata kakek itu tanpa basa-basi. Kang Jaya menelan ludah. "Kakek tahu tentang kutukan yang kau pikul?" potongnya. "Tentu saja, aku bisa mencium aroma kematian yang mengikutimu." Tubuh Kang Jaya semakin gemetar. Saya ingin menyelamatkan diri, Kek. Saya tidak ingin mati seperti ini." Kakek itu menghela napas panjang. "Kau telah melanggar keseimbangan. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Sekarang alam sedang menuntut balas." Kang Jaya menunduk. Ia tahu betul bahwa keserakahannya telah membuatnya berada dalam situasi ini. "Apakah masih ada cara untuk menyelamatkan diri saya?" tanyanya dengan suara penuh harap. Kakek itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Ada satu cara," katanya pelan. "Tetapi kau harus siap menerima konsekuensinya." Kang Jaya langsung mengangguk. "Apapun akan saya lakukan, Kek." Kakek itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara dingin, "Kau harus mengembalikan semua umur yang telah kau ambil, dengan menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu." Kang Jaya terdiam. Kata-kata si kakek menggantung di udara seperti pisau tajam yang siap menusuk jantungnya. "Mengembalikan semua umur yang telah kau ambil, dengan menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu." Ia menelan ludah. "Apa maksudnya, Kek?" Kakek itu menatapnya dengan tajam. "Kau telah mencuri umur orang lain. Sekarang, untuk menghapus kutukan ini, kau harus menyerahkan sesuatu yang setara nilainya." Kang Jaya menggeleng keras. "Saya sudah kehilangan banyak hal, kesehatan saya, umur saya. Apalagi yang harus saya serahkan?" Kakek itu menghela napas panjang. "Yang paling berharga bagimu, Kang Jaya." Saat itu juga, wajah Rina terbayang di benaknya. Kang Jaya merasa tubuhnya melemas. Tidak mungkin. Apakah ini artinya ia harus mengorbankan putrinya? Tidak, Kek. Rina tidak ada hubungannya dengan ini." Suaranya bergetar. Kakek itu tetap diam, membiarkan Kang Jaya memahami konsekuensi perbuatannya sendiri. Dan di dalam hatinya, Kang Jaya tahu. Sejak awal ia telah menukar kebahagiaannya dengan kesengsaraan. Malam itu, Kang Jaya duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Rina sudah tidur, tidak menyadari bahwa ayahnya tengah berperang dengan pikirannya sendiri.
Ia bisa saja membiarkan segalanya berjalan seperti ini. Ia bisa mencoba bertahan, mencari jalan lain, tapi tubuhnya semakin melemah setiap harinya. Ia tahu waktunya hampir habis. Lalu bisikan itu datang lagi. Kau harus memilih. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari orang-orang yang telah kehilangan umur mereka. Kang Jaya bisa merasakan mereka mengelilinginya, menuntut keadilan atas apa yang telah ia lakukan. Ia menggenggam kepalanya erat. Tidak ada jalan keluar lain. Kecuali esok paginya, Rina terbangun dan tidak menemukan ayahnya di dalam rumah. Yang ia temukan hanyalah gerobak bakso yang tertinggal di depan rumah tanpa pemiliknya. Para tetangga mengaku melihat Kang Jaya berjalan ke arah hutan dini hari tadi, sendirian. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihatnya kembali. Di pinggiran hutan, hanya ditemukan sepasang sandal tua dan semangkuk bakso yang masih mengepul di atas tanah. Kuahnya berwarna merah gelap, dan di dalamnya mengambang sehelai rambut putih panjang. Sejak hari itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Kang Jaya. Beberapa orang percaya bahwa ia telah pergi jauh, meninggalkan desa untuk menebus dosanya. Namun ada pula yang bersumpah bahwa pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki seorang penjual bakso masih terdengar di jalanan desa. Dan bagi mereka yang tidak sengaja keluar rumah saat itu, mereka bisa melihat sebuah gerobak tua melintas di kegelapan, tanpa ada seorang pun yang mendorongnya. Hanya suara lirih yang berbisik dari kejauhan, bakso, bakso panas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.